Yo, halo semuanya, balik lagi di sini. Di mana lagi kalau bukan di sini? Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas film zombie nih yang berjudul The Dead Don't Die yang tayang pada tahun 2019. Akan bercerita tentang sebuah kota kecil bernama Centerville, di mana suatu ketika ada fenomena alam yang mengakibatkan putaran bumi keluar dari porosnya, yang berdampak pada mayat-mayat yang bangkit kembali. So, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Film dibuka dengan menampilkan dua polisi bernama Cliff dan Ronnie. Mereka mendapat laporan bahwa salah seorang warganya kehilangan seekor ayam, padahal mau dibuat sate kan ya. Dan dicurigai salah seorang manusia yang tinggal di pinggiran hutan yang bernama Bob adalah pelakunya. Cliff dan Ronnie coba menemui Bob yang ternyata sudah ngumpet entah di mana. Cliff pun hanya bisa memperingati Bob untuk tidak nyolong ternaknya masyarakat, apalagi nyolong uangnya rakyat. Iya. Cliff dan Ronnie pergi meninggalkan Bob begitu saja karena Cliff tahu walaupun Bob rupanya nggak karuan, tapi Bob bukanlah seorang yang suka berbuat jahat pada orang lain. Saat dalam perjalanan, Cliff dan Ronnie menyadari bahwa ada hal aneh yang sedang terjadi, dimana udah jam 8 malam tapi kok nggak gelap-gelap. Jam tangan serta HP-nya Ronnie pun mati entah kenapa. My watch stopped. Bob juga mendapati hal yang sama, di mana satu kawanan semut yang panik seolah-olah dunia ini akan segera berakhir. Di sebuah kota kecil bernama Centerville, terdapat sebuah pemakaman, penjara remaja, rumah duka, motel sederhana yang penting hidup bahagia, dan tentu saja warung isi bensin eceran dan juga sebuah kafe buat ngopi-ngopi. Di kafe tersebut sedang mendengarkan sebuah berita dari radio bahwa terjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi rotasi bumi pada porosnya dan akan mempengaruhi sedikit keseimbangan yang ada. Salah satunya perubahan pada jam siang di bumi. Karena itulah udah jam 8 malam tapi masih terang aja. Sementara itu di penjara remaja, para bocil-bocil ini sedang mengevaluasi, meneliti, menyelidiki, dan menginvestigasi serta berdiskusi tentang dampak yang akan terjadi tentang fenomena tersebut. Mungkin saja ada bencana alam, ataupun yang paling ekstrim adalah akhir dari kehidupan di bumi. Berpindah pada bapak-bapak penyuka kucing sekaligus pemilik motel, yang mulai was-was karena melihat berita di TV yang menayangkan seorang wanita yang diserang kucingnya sendiri secara tiba-tiba. Dan si kucing pun terlihat berbeda ya, kayak hewan liar gitulah. Sementara itu bapak-bapak kang ternak, kita panggil saja dia Pak Joko ya, merasa keheranan saat doginya malah lari masuk ke dalam hutan. Begitu juga dengan sapi-sapi dan ayam-ayam miliknya yang hilang entah kemana. Dan ternyata para hewan-hewan ini pada mengungsi masuk ke dalam hutan dengan alasan yang sulit dimengerti. Semoga harimu hahaha. Berpindah di kantor polisi, di mana di situ juga ada Mandy, rekan sesama polisi, dan juga ada jasad emak-emak yang harus nginep di kantor polisi. Sementara itu, Cliff-nya harus berjaga seorang diri. Udah kayak uji nyali aja ini mah. Berpindah di dalam kafe, di mana pemilik kafe kita panggil saja Bu Siska, lagi ngobrol bareng Mbak Yuli. Mereka lagi ngibahin wanita baru penjaga rumah duka yang sangatlah aneh. Ditambah lagi, di sana ada suatu ruangan dengan patung Buddha, dan juga wanita ini suka menggunakan samurainya, dan dia bernama Zelda. Suatu ketika mayat yang sedang Zelda jaga menggerakkan tubuhnya sendiri. Tentu saja itu suatu hal yang sangatlah aneh. Akhirnya gelapnya malam pun tiba, ditemani dengan penampakan bulan yang sangatlah tidak wajar. Namanya bulan beracun. Begitu cara Bob menamainya. Dan pada saat itu juga beberapa mayat mulai keluar dari makamnya dan mulai mendatangi kafe. Padahal Bu Siska sama Mbak Yuli baru aja mau tutup. Dengan seketika Bu Siska dan Mbak Yuli pun jadi santapan mayat hidup ini alias si zombie. Sebelum meninggalkan kafe tak lupa mereka ngopi dulu ya kan.
Keesokan paginya, Cliff dan rekan-rekan pergi ke kafe setelah mendapat laporan dari Pak Budi. Melihat jasad Bu Siska sama Mbak Yuli, Cliff dan rekan-rekan merasa terkejut terheran-heran, serta tidak bisa menyimpulkan siapakah pelakunya. Mindy yang gak kuat mental sampai-sampai muntah-muntah dong melihat mayat Bu Siska sama Mbak Yuli. Ronnie pun menyimpulkan bahwa semua itu pasti ulahnya si zombie. I'm thinking zombies. What? You know, zombies. Berpindah pada Mbak Selena Gomez yang kali ini berperan sebagai Zoe, gadis ramah tamah, murah senyum, serta rajin menabung. Dia dan teman-temannya yang lagi halan-halan harus mampir dulu untuk isi bensin di kota kecil Centerville. Dan dari tokonya Mas Surya, Zoe dan teman-temannya mendapat rekomendasi motel yang sederhana asalkan bahagia untuk mereka menginap di Centerville. I'm Zoe. Thanks, Bobby. Berpindah pada Zelda yang pergi ke kantor polisi untuk menanyakan mayatnya Bu Siska sama Mbak Yuli. Apakah perlu masuk ke rumah duka? Tapi ternyata mayatnya udah dibawa sama FBI. Namun Zelda sempat melihat mayat emak-emak di kantor polisi tersebut bergerak. Namun Zelda tidak memberitahu kan ya, karena emang Zeldanya nggak tahu ya itu mayat apa bukan. Balik lagi sama Cliff dan Ronnie yang lagi singgah di motel, yang kebetulan Zoe dan teman-temannya berada di sana. Ronnie pun memperingati agar tidak keluar malam karena sangat berbahaya di waktu sekarang. Namun merekanya malah hahaha. A lot of zombies around here. Then they left. Inferno. Cliff dan Ronnie pun berpatroli ke pemakaman, di mana mereka menemukan 2 buah makam yang berlubang. Bob yang melihat itu juga meyakinkan dirinya bahwa ada mayat yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Cliff dan Ronnie pun sepakat untuk menginformasikan kepada warganya untuk berhati-hati akan serangan zombie di malam hari. Dan cara jitu untuk membunuhnya adalah dengan menyerang kepala mereka. Itu membuat Pak Budi sama Mas Surya membekali dirinya dengan senapan. Siapa tahu kan ya, ada tamu tak diundang, yaitu para zombie yang terlalu barbar. Malam pun tiba ditemani dengan penampakan bulan beracun yang menandai bangkitnya para mayat dan menjadi zombie. Pemilik motel yang udah disuruh di dalam rumah malah keluar untuk mencari kucingnya. Tanpa dia sadari, sekumpulan zombie mulai mendatanginya dan dengan sekejap menggeragoti sekujur tubuhnya. Di tempat lain, Cliff dan rekannya sudah mempersiapkan diri jika ada zombie yang datang. Tapi malahan mayat emak-emak yang di kantor polisi itu yang hidup lagi dong. Namun dengan tenangnya Ronnie dapat memenggal kepala zombie emak-emak tersebut. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Di samping itu, Zelda yang lagi gabut merias wajah mayat-mayat yang dia jaga. Tapi mayat-mayatnya malah hidup dong. Tanpa basa-basi dan dengan rasa percaya diri, Zelda pun menebas kepala mereka. Dan zombie-zombie lain pun mulai bertebaran di penjuru kota. Dan kita mendapati fakta ya, bahwa zombie-zombie ini akan melakukan hal-hal yang mereka senangi semasa mereka hidup dulu. Kayak minum kopi, main game, beli mainan, makan permen, makan bakso, makan seblak, tethering, wifi temen buat download film, udah disambungin katanya lemot, dajal memang. Cliff dan rekan-rekan udah bingung 7 keliling melihat para zombie yang udah bertebaran merajalela di seluruh kota. Beberapa saat kemudian Zelda datang dengan santuinya dan menanyakan apakah rencana para polisi selanjutnya. Cliff dan rekan-rekannya memutuskan untuk berpatroli, siapa tahu kan ya ada warganya yang membutuhkan bantuan. Sedangkan Zelda stay di kantor polisi untuk memonitor dan menginformasikan segala sesuatu yang terjadi sepanjang berpatroli. Cliff dan rekan-rekan disuguhi berbagai macam zombie dengan berbagai macam aktivitas favorit mereka. Sampailah mereka di motel, dan saat Ronnie mengeceknya, terlihat Zoe dan teman-temannya sudah tewas dengan kondisi yang gak karuan. Tanpa banyak pikir, Ronnie pun memenggal kepala mereka semua agar tidak menjadi zombie-zombie berikutnya. Sementara itu, Zelda dengan anehnya menghidupkan komputer dengan sentuhan tangannya dong, dan membuat semacam skrip dengan sangat cepat. Aneh memang. Di tempat lain, Mas Surya sama Pak Budi berusaha super keras membuat benteng pertahanan biar zombie-zombinya nggak bisa masuk.
Tapi apalah daya mereka lupa membuat benteng di pintu belakang, hingga akhirnya pertahanan mereka pun jebol. Dan sudah dipastikan mereka berdua pun akhirnya wassalam. Sementara itu bocil-bocil yang berada di penjara remaja memilih untuk kabur setelah menyadari zombie-zombie itu berada di sekitar mereka. Sedangkan Pak Joko yang sendirian juga harus wassalam ketika rumahnya kedatangan tamu yang tak diundang. Di lain tempat, Cliff dan rekan-rekannya nggak bisa kemana-mana setelah ban mobilnya tersangkut tangan zombie. Dan di sini muncullah zombie neneknya Mandy yang terus-terusan manggilin Mandy. Mandy yang gak kuat mental akhirnya keluar dari mobil dan sudah bisa dipastikan Mandy-nya pun wassalam dan menyusul warga kota lainnya menjadi zombie. Sementara itu Zilda dengan santuinya berkendara menuju ke pemakaman dan sudah pasti sudah kayak pasar zombie di sana. Cliff dan Ronnie yang berada di sana juga merasa terkejut terheran-heran ketika para zombie ini tiba-tiba menjauh. Dan hal yang sangat membagongkan pun terjadi di sini. Karena sebuah piring terbang alias UFO nan besar datang untuk menjemput Zelda pulang. Dan akhirnya kita baru menyadari ya, ternyata si Zelda ini adalah alien. Ngapain Zelda di bumi coba? Cliff dan Ronnie pun cuma bisa melongo melihat hal itu. Pada akhirnya Cliff dan Ronnie harus melakukan yang terbaik, yaitu dengan melawan para zombie-zombie ini, duo versus squad. Walaupun pada akhirnya mereka menyadari bahwa tidak ada ending yang bahagia untuk mereka. Mereka pun wassalam karena kalah jumlah. Dan film pun selesai. Sad end of Cliff and Ronnie. Who's next? What a fucked up world. Yos, berakhir sudah untuk film The Dead Don't Die dengan ending yang sangat astagfirullah banget ya. Mengingat ada Mbak Selena Gomez yang ternyata perannya begitu doang. Ditambah lagi Zelda yang gak tahu asal-usulnya tiba-tiba dia sesosok alien dong. Emang konsep film zombie yang satu ini beda dari yang sama popnya mah. Dan pesan-pesan yang dapat kita ambil dari sini adalah jadilah teman seorang Bob agar selamat sampai akhir film. Namun secara keseluruhan film ini cukup lah ya untuk menghibur. Oke lah, sekian dulu untuk videonya kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.